Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari saudara-saudara sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan karena saya sangat yakin dan percaya bahwa ada mujizat saat kita memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki hadirat Tuhan dengan lebih dalam. Tuhan, kami bersyukur atas siang hari ini. Kami percaya kalau siang hari ini kami masih boleh untuk memuji menyembah nama-Mu. Semua bukan karena kuat kami, semua bukan karena gagah kami, tetapi itu semua karena anugerah daripada-Mu dalam hidup setiap kami. Memberkati biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi pujian penyembahan yang membawa kuasa, berkat, kesembuhan, mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau bukan Tuhan yang mati, tetapi Engkau Tuhan mati dan bangkit untuk setiap kami semua yang percaya kepada nama-Mu. Memberkati ya Bapa. Biar menara doa siang hari ini boleh juga menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami yakin dan percaya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan akan dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami siap memuji menyembah nama-Mu. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua itu atas izin dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau tetap percaya, apa yang tidak baik Tuhan dapat jadikan baik. Karena Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu,
membebaskkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh haleluya, menyatakan kemuliaan-Mu. Oh, menyatakan kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih. Kami sembah, haleluya. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Bapa, kami sembah. Kami rindu kehadiran-Mu siang hari ini Tuhan. Karena kami tahu betapa berat hari-hari yang harus kami jalani di dalam hidup kami ini Tuhan. Tetapi kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, dahsyat dan ajaib bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan, Tuhan, bekerjalah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pada siang hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap hati yang terbelenggu dilepaskan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap hati yang terluka dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau melakukan bagian-Mu saat kami melakukan bagian kami. Tuhan, Tuhan, mari Tuhan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami mau rindu menyatakan kebesaran-Mu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang layak untuk disembah, karena Dia Tuhan yang layak untuk dipuji. Dan saat kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, saya percaya pemulihan, kelepasan, kesembuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan bersyukur buat siang hari ini, karena Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu secara spiritual, secara supranatural bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya saat kami memuji menyembah nama Tuhan, Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kagum akan kebaikan-Mu, kami kagum akan kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, biar firman-Mu meneguhkan hidup kami, firman-Mu memulihkan setiap kami. Kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe, sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini saya akan beri judul Kesempatan Kedua. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca menceritakan di mana Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat 2 loh batu yang baru. Mengapa? Karena 2 loh batu yang pertama sudah dipecahkan oleh Musa. Karena orang Israel membuat patung lembu emas
yang dipuji-puji dan disembah. Padahal kita mengerti di dalam 10 perintah Tuhan, yaitu di dalam 2 loh batu yang pertama, Tuhan sudah memerintahkan kepada orang Israel untuk orang Israel dilarang membuat patung dengan bentuk apapun dan menyembahnya. Tetapi yang terjadi ketika Musa bertemu dengan Tuhan di gunung, orang Israel tidak tahan menunggu Musa turun gunung untuk menemuinya. Sehingga orang Israel mengambil keputusan bahwa Musa tidak akan kembali lagi kepada mereka, dan mereka akhirnya membuat lembu emas untuk dijadikan Tuhan dan sesembahan. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka membuat patung itu, Musa turun gunung dan Musa melihat, wow, orang Israel sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Sehingga Musa marah dan Musa memecahkan 2 loh batu yang pertama tersebut yang berisi 10 firman Tuhan. Dan ketika Musa memecahkan 2 loh batu tersebut, orang Israel mulai panik dan seluruh orang Israel harus menerima konsekuensinya apabila orang Israel tidak bertobat. Nah, tetapi di ayat ini, di pasal yang ke-10, sangat menarik. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kembali 2 loh batu yang telah dipecahkan oleh Musa. Apa artinya ini? Artinya adalah ketika umat Tuhan berdosa, Tuhan tidak serta-merta menghukum umatnya. Tetapi Tuhan justru malah memberikan kesempatan yang kedua untuk umat Tuhan dapat bertobat, untuk umat Tuhan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dan dari sini kita mengerti ternyata Tuhan yang di perjanjian lama itu bukan Tuhan yang kejam. Tidak seperti yang disampaikan oleh banyak orang atau dipikirkan orang. Karena ada orang dari agama seberang berkata, perjanjian baru dan perjanjian lama itu bertentangan. Karena Tuhan di perjanjian baru itu penuh kasih, tetapi Tuhan di perjanjian lama itu penuh dengan amarah. Dan dari sini saudara-saudara, Ulangan pasal 10, kita dapat melihat ternyata Tuhan di perjanjian lama bukan Tuhan yang penuh amarah, tetapi Tuhan yang penuh kasih dan ketegasan. Dan tentunya itu selaras dengan Tuhan yang di perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga Tuhan yang penuh kasih dan tegas atas setiap dosa-dosa umatnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita sudah mengerti hal ini, maka yang pertama yang harus kita mengerti adalah selalu ada kesempatan kedua ketika kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak serta-merta lalu menghukum kita. Tuhan tidak serta-merta membuat bangkrut kita. Ataupun Tuhan tidak serta-merta membuat kita jatuh sakit karena kita melanggar firman Tuhan. Tetapi selalu ada kesempatan untuk seseorang bertobat sehingga hukuman Tuhan itu tidak dijatuhkan kepada orang yang berdosa. Tetapi ada anugerah, ada kasih bagi mereka yang menyadari kesalahannya dan mau bertobat. Untuk itu, kalau kita hidup dalam mengikut Tuhan, saat kita jatuh ke dalam dosa, maka saudara-saudara, jangan pernah kita dengar intimidasi iblis. Iblis itu yang selalu menuduh kesalahan-kesalahan kita. Dia yang selalu menyalahkan diri kita. Padahal saudara-saudara, kita tahu
selalu ada anugerah bagi kita yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Jangan dengarkan bisikan iblis. Katakan, dosaku sudah diampuni. Dosaku sudah dibasuh oleh darah Kristus. Sehingga aku menjadi manusia baru. Aku menjadi ciptaan baru. Yang kedua, kalau kita mengerti hal ini saudara-saudara, kita tidak boleh menghakimi sesama kita yang berdosa. Seringkali kalau kita melihat sesama kita berdosa, kita cenderung menjadi marah, kita cenderung menjadi emosi. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menghakimi orang-orang di sekitar kita yang melakukan dosa. Tahukah saudara-saudara, seperti Musa, ketika Musa marah, maksud saya ketika Musa mengerti dan tahu bahwa orang Israel membuat patung lembu emas, Musa langsung marah, Musa langsung emosi, sehingga 2 loh batu itu dipecahkan oleh Musa. Dan apa akibatnya? Karena emosi itulah Musa harus naik gunung lagi dan membuat 2 loh batu lagi, beserta dengan tabut dari kayu penaga. Nah, dari sini kita melihat bahwa kalau kita melihat saudara seiman kita berdosa, melakukan kesalahan, jangan pernah kita hakimi, jangan pernah kita ikut marah, jangan pernah kita ikut emosi, karena itu tentu akan merugikan diri kita sendiri. Biar kita pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan penghakiman adalah miliknya Tuhan. Kalau kita hidup bergereja, melihat teman di gereja melakukan kesalahan, melihat teman di gereja melakukan satu mungkin dosa yang itu membuat gempar begitu saudara-saudara. Jangan pernah hakimi, jangan pernah jauhi. Justru itu adalah kesempatan untuk kita merangkul, justru itu adalah kesempatan untuk kita membawa dia semakin mengenal kasih Tuhan. Karena selalu ada kesempatan kedua bagi orang berdosa. Mari saudara-saudara, kita renungkan firman Tuhan siang hari ini. Bertanyalah kepada diri kita sebagai refleksi. Sudahkah saya memiliki hati seperti hati Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang menyakiti saya? Dan tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ada firman Tuhan, larangan-larangan Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang sampai hari ini masih belum kita kerjakan, bahkan cenderung kita langgar perintah dan larangan Tuhan, sehingga kita merasa jauh dari Tuhan. Masih adakah? Kalau masih ada, bertobat karena ada kesempatan kedua dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan siang hari ini memberkati kita semua. Mari kita akhiri menara doa kita siang hari ini. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami mau serahkan seluruhnya menara doa siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari angkat 2 belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, amin.
Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan menara doa kita siang hari ini. Dan apabila saudara-saudara merasa diberkati, terberkati, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sehingga channel ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom.